Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjadi moderator kali ini. Eh, Kami akan mempresentasikan konsep dasar media penyimpanan. Ini tim kami. Perkenalkan, saya Nurhaliza Khairunisa, juga teman saya Muhammad Yazidul Iman dan Davi Ilham Hashim sebagai kelompok 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian media penyimpanan data. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Nah, untuk saat ini, media penyimpanan komputer itu terbagi menjadi tiga kategori, yakni media penyimpanan magnetic disk. Kemudian yang kedua media penyimpanan optical disk dan yang ketiga itu media penyimpanan awan atau cold storage. Dan selanjutnya saya akan membahas ketiga kategori tersebut dan juga jenis-jenis dan juga contoh dari setiap kategori tersebut. Macam-macam media penyimpanan yang pertama yakni penyimpanan magnetic disk. Nah, media penyimpanan itu masuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern, yakni penyimpanan magnetic disk. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan, kali ini mohon maaf karena eh, ada kesalahan dalam mendesain PPT-nya. Jadi kekurangan dan kelebihan di sini terbalik ya. Mohon maaf. Yang untuk kelebihan sendiri itu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya. Bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, itu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Di sini ada cara kerja dari penyimpanan magnetik disk ini. Hanya beberapa pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red white head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Nah, di sebelah itu ada foto, ada gambar. Di situ ada seperti macam ada contohnya lah, ada contohnya. Bisa lihat sendiri. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Nah, ini macam-macam media magnetic disk. Yang pertama itu ada disket. Disket yakni pada tahun 1969 floppy disk ini pertama kali diperkenalkan. Dulu tuh namanya floppy disk. Saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan, tidak tidak dapat dimodifikasi ataupun dihapus. Ukurannya itu 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk itu yang sama muncul dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau readable. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau bisa disebut juga zip disk. Yang kedua itu ada hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap. Tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy, umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan plat. Sebuah harddisk ini biasanya terdiri dari lebih
satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan harddisk ini keras dan kapasitas penyimpanannya itu yang lebih besar. Juga membedakan dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Nah, untuk yang ketiga itu ada flash disk. Flash disk itu piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan, jadi bisa dibawa kemana aja. Dengan ukuran berkisar 50 kali 15 kali 6 mm. Bahkan setelah ini ukurannya semakin kecil, ada yang kecil banget, dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 terabyte. Yang ketiga itu contohnya ada memory card. Memory card ini penyimpanan paling banyak yang dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Terus contoh yang terakhir ini ada zip drive. Zip, zip drive itu merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil, dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian, CD-RW menggantikan posisi disk zip ini dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Uh, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Davi. Silakan. Perkenalkan, nama aku Dovila Masim. Saya akan melanjutkan materi dari Nurhaliza, yaitu penyimpanan optikal atau optical disk. Apa itu penyimpanan optikal? Yaitu media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Dan penyimpanan optikal itu mempunyai kekurangan juga, yaitu kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Penyimpanan optikal itu juga mempunyai kelebihan, yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk dan juga mempunyai cara kerjanya, yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang atau putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Dan selanjutnya itu ada macam-macam media dari optical disk. Ya, di sini ada CD, CD atau compact disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di sini juga ada CD-R, CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Nah, di sini ada juga CD, CD-ROM, kepanjangan dari Write on Read Many, dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali sesuai perekaman. Isinya tidak dapat dirubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain. Dan juga ada CDRW. CDRW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk. Baik
R disk yang tidak dapat dihapus, atau CD-RW disk yang dapat terhapus, dan tercatat sekitar 1000 kali CD-RW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau database yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Dan juga ada DVD, Digital Video Disc. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasanya, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM kemungkinan rata-rata transfer datanya 1321 MB per second dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yazidul Iman. Perkenalkan, nama saya Emil Zidul Iman. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Davi, yaitu materi tentang macam-macam media penyimpanan. Salah satunya adalah penyimpanan awan atau cloud disk. Penyimpanan awan adalah model komputasi cloud yang memungkinkan penyimpanan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cloud yang Anda akses, baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan privat khusus. Penyedia menyimpan, pengelola, dan memelihara server, penyimpanan, infrastruktur, dan jaringan dengan aman untuk memastikan bahwa Anda memiliki akses ke data saat membutuhkannya dalam skala yang hampir tidak terbatas, serta dengan kapasitas yang elastis. Selanjutnya adalah kekurangan dari penyimpanan awan atau cold disk adalah sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Selain itu, kekurangan dari cloud disk adalah harus terhubung dengan jaringan internet, kemudian security breaches, dan kapasitas atau daya tampung cloud storage lebih kecil daripada storage lainnya seperti hard disk. Kemudian adalah kelebihan dari cloud disk. Yang pertama, tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kemudian skalabilitas, artinya kapasitas cloud storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian confines, maksudnya adalah kemudahan dalam penggunaannya, baik saat mengunduh, membuka, ataupun saat melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan. Lebih efisien dan fleksibel sehingga bisa diakses di mana saja. Kemudian keamanan cloud storage terjamin, mudah dalam berbagi data atau mudah dipublish secara umum, lebih murah dibandingkan dengan media penyimpanan offline lainnya, dan yang terakhir, tidak memakan tempat. Dan yang terakhir adalah cara kerjanya. Cara kerja
cara kerjanya. Untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Sekian dari kelompok kami, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.